hampir semua potensi kerawanan yang kami deteksi sejak awal itu memang terbukti begitu. Terjadi Semisal seperti contohnya, itu. kerawanan apa tuh? Boleh dong diceritakan. Yang banyak itu misalnya begini. Nah, tetapi kalau di Lombok Tengah, khusus di Pilkada 2024 ini, dan terkhusus lagi di masa kampanye, kami ini baru 2 ASN. 2 ASN yang sudah direkomendasi ke BKN. Berapa persen masyarakat yang mau menerima uang? Akan memilih berdasarkan kontestannya memberikan uang. Itu tidak kurang dari 60%. Bayangkan. 60%. Iya. Itu angkanya sangat tinggi. Ada yang memang diantaranya terima uangnya belum tentu pilih. Yang penting ada duitnya dulu. Artinya lebih banyak masyarakat itu yang akan memilih berdasarkan menerima. Makanya seringkali dianalogikan kalau yang namanya politik uang itu seperti kentut itu. Ini baunya ada tapi sumbernya dari mana? Rupanya kan tidak bisa terbukti ini. Halo Tribuners semua, selamat datang di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Lailatun Niam. Nah, ini masa pilkada ini tentu saja karena sebentar lagi 27 November kita akan memilih pemimpin kita untuk memimpin 5 tahun ke depan, membawa daerah masing-masing untuk menjadi lebih baik. Dan ini masih masa kampanye, tentu ada berbagai cerita yang mungkin akan kita gali dan kita kulik tentang banyak pelanggaran dan potensi pelanggaran yang ada. Dan hari ini saya akan ngobrol bersama Ketua Bawaslu Lombok Tengah. Ini sudah hadir narasumber saya, Bapak Fauzan Hadi. Kita akan bercerita, kita akan menggali potensi pelanggaran apa saja menjelang pemilihan nanti tanggal 27 November dan pelanggaran apa saja yang sudah ditemukan oleh Bawaslu Lombok Tengah. Bapak Fauzan Hadi, terima kasih sudah hadir, Pak Fauzan. Baik. Pak Ketua sajalah. Bebas. Bebas ya. Iya. Gimana keadaannya Pak Ketua, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ya harus sehat karena kan sekarang sedang ini ya. Harus sehat juga. Sibuk-sibuknya. Sedang dilarang sakit. Sedang dilarang sakit. Ada bentar lagi 27 November Pak Ketua. Iya, ini tinggal beberapa hari lagi ya. Betul. Sampai ke 27 November. Ini sudah menjelang titik tertinggi. Kalau kita lihat, kalau misalnya pilkada itu pesawat take off, ini sudah mau masuk ke titik tertinggi. Titik puncak. Titik puncak, berarti dari perjalanan dari bawah sampai titik puncak ini apa saja yang sudah ditemukan oleh Bawaslu dari pengawasan dari awal sampai sekarang ini? Ya, kalau bicara pilkada ini kan tahapannya selama, ini mudah diingat ini ya. Lama tahapannya itu seperti lama bayi dalam kandungan, 9 bulan. 9 bulan. Peluncuran dulu 9 bulan sebelum 27 November itu peluncuran. Mulai dari ada pemutakhiran daftar pemilih di situ, penyusunan daftar pemilih, kemudian ada proses pencalonan, ada proses kampanye, begitu tahapan kampanye. Dan sekarang kita sedang di tahapan kampanye. Iya. Jadi kalau tahapan kampanye ini bisa dikatakan paling banyak ya potensi pelanggarannya, paling rawan begitu. Sudah lama begitu, ini 2 bulan ya, pas 60 hari, dan di situ terjadi beberapa kerawanan di situ banyak ya, dan itu terbukti sampai pengawasan sekarang. Dulu kita petakan potensi rawan begini, sekarang terjadi begitu. Artinya potensi kerawanan itu sudah dideteksi bakal terjadi di masa kampanye di wilayah Lombok Tengah. Jadi kalau Bawaslu ini kan bekerja, sebelumnya itu harus sudah punya peta dulu. Peta kerawanan pada setiap tahapan itu apa, sehingga fokusnya jelas. Yang mau diawasi, prioritas itu apa gitu. Adapun nanti yang muncul di kemudian, ya nanti itu kedepannya bakal jadi evaluasi juga. Selalu punya peta kerawanan setiap tahapan itu. Kerawanan yang paling apa yang terjadi di Lombok Tengah? Banyak sekali kan. Ya, kalau soal di kampanye ini kan kalau kita kembali ke pemaknaan makna ya, kampanye itu kan intinya di situ untuk mempengaruhi pemilih agar memilihnya kan begitu. Cara mempengaruhinya itu kan beragam hal, dan di situ juga ada potensi kerawanan dalam cara mempengaruhi itu faktor. Nah, di situ kan tidak dibiarkan lepas bebas metode yang akan digunakan, tetapi kan diatur dalam PKPU.
Nah, di PKPU itu diatur bagaimana metode kampanye yang boleh. Nah, di situ misalnya ada tatap muka, pertemuan terbatas, dan berbagai kampanye, metode kampanye lainnya. Di setiap metode kampanye itu ada kerawanannya di situ kan. Nah, soal bagaimana kemudian tindakan-tindakan melanggar itu terjadi, itu juga terjadi semacam peningkatan kreativitas dari para paslon, para kontestan. Begitu. Ini semakin beragam cara dan kreativitasnya untuk berkampanye. Iya, yang kemudian itu bisa dikategorikan melanggar. Nah, dalam hal ini kami kalau di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah ini sudah memetakan beberapa potensi kerawanan, ya. Dan di situ hampir semua potensi kerawanan yang kami deteksi sejak awal itu memang terbukti begitu. Terjadi Semisal seperti contohnya, itu. kerawanan apa tuh? Boleh dong diceritakan. Yang banyak itu misalnya begini, ada potensi kerawanan terkait dengan melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam kegiatan kampanye. Ada juga politik uang, ada money politik bahasa kita. Kemudian ada juga pejabat daerah, kemudian pejabat ASN itu terlibat misalnya di dalam kegiatan kampanye atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon. Misalnya. Kemudian di situ ada kades, netralitas perangkat desa. Nah, di situ banyak sekali terjadi. Nah, itu sudah kita petakan sebelumnya memang sebenarnya. Artinya dengan begitu banyak pelanggaran, Pak Ketua, ini kan harus menjadi atensi dan urgensi Bawaslu untuk bisa diatasi gitu. Sehingga pilkada atau pesta demokrasi itu bisa berjalan sesuai dengan amanat undang-undang gitu, tidak banyak kerawanan. Jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat kerawanan-kerawanan ini sebenarnya ini kan dalam konteks tindakan aktivitas yang di luar ketentuan, yang tidak diperbolehkan oleh regulasi begitu. Nah, kemudian di sini kalau kita hanya akan berbicara pada konteks ini boleh, ini tidak boleh, ini yang tidak boleh, apa hukum, apa sanksinya, maka di situ kita sebenarnya sedang melupakan makna sesungguhnya kenapa itu tidak dibolehkan. Nah, ini soal kesadaran kan, soal kesadaran. Jadi kalau misalnya yang ada sekarang adalah aturan ya dari peraturan perundang-undangan, ini boleh, ini tidak boleh. Kalau itu tidak boleh, sanksinya apa? Kalau sanksinya tidak begitu berat, mungkin tidak akan terlalu dihindari. Kalau bahkan ada yang juga tidak ada sanksi, yang tidak diperbolehkan, ada malah yang tidak punya sanksi. Nah, itu kan diremehkan begitu. Nah, sehingga kita hanya berbicara soal konteks punishment begitu ya. Ketika itu tidak punya punishment, maka itu cenderung diabaikan. Nah, di sini kan soal kesadaran sebenarnya. Tapi kalau kesadaran, kalau tidak diingatkan secara terus-menerus dan berulang, dan tidak ada punishment yang begitu berat, itu akan semacam pola yang terus terulang. Ya, betul. Jadi di situlah kami melakukan pencegahan. Jadi sesungguhnya Bawaslu ini kan core dari Bawaslu itu adalah pencegahan. Betul. Kita harus cegah, ya. Pencegahan ini dari awal itu sudah misalnya memakai pencegahan dengan imbauan tertulis kita sampaikan ke instansi-instansi stakeholders itu agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang. Nah, di situ kita uraikan ketentuan-ketentuan yang mesti dipatuhi. Misalnya di tataran ASN kita sampaikan supaya menjaga netralitas, jangan lakukan ini. Di tataran kepala desa kami juga sudah sampaikan semua, di camat sudah disampaikan semua imbauan itu untuk mengingatkan, ya kan? Untuk mengingatkan jangan sampai hal-hal seperti ini dilakukan. Itu pencegahan pertama. Yang kedua, ketika sedang berlangsung suatu kegiatan. Nah, di situ kan kami awasi. Pada saat itu berlangsung, kemudian ada pelanggaran juga di situ, tidak serta-merta kami akan langsung membawa ke ranah penanganan pelanggaran. Tapi di situ kami cegah lagi, diingatkan lagi supaya jangan lakukan itu. Nah, ini level kedua pencegahannya. Nah, jika itu kemudian tidak
diindahkan, ya itulah yang kemudian baru sampai ke diproses level represif atau penanganan pelanggaran itu. Jadi sekali lagi Bawaslu itu tidak serta-merta menjadi lembaga yang menindak tindakan pelanggaran. Tetapi itu yang harus ditekankan adalah bagaimana mencegah itu, mengingatkan semua pihak. Ya mungkin ada yang lupa bahwa ini tidak boleh. Ya kita kontrol, kita ingatkan semaksimal mungkin. Kita sudah kita ingatkan, baik tertulis maupun lisan, koordinasi sehari-hari, komunikasi biasa itu kita sampaikan. Jangan yang begini. Ini Pak Ketua, saya penasaran untuk di wilayah Lombok Tengah sendiri. Ini saya beberapa kali ngobrol dengan Ketua Bawaslu dari beberapa daerah di NTB, dan yang menjadi atensi dan sering di-warning adalah sama Bawaslu di berbagai daerah adalah netralitas ASN. Karena banyak sekali ASN yang melanggar netralitas, yang ikut berkampanye memenangkan salah satu paslon gitu. Itu kan sebuah pelanggaran juga kan Pak Ketua. Di Lombok Tengah sendiri seberapa banyak ASN kita di Lombok Tengah itu yang melanggar netralitas? Apakah itu menjadi urgen nggak untuk ditangani masalah itu Pak Ketua? Jadi sebetulnya bicara netralitas, sebut angka juga nggak masalah. Kalau bicara netralitas ASN ini sebenarnya kita kembali lagi sebetulnya ke kesadaran. Apa sesungguhnya ASN itu kan? Nah kalau ASN ini kan aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil pemerintah begitu kan? Sehingga mestinya netralitas itu tidak sulit. Mestinya. Tapi iya, karena dia kan mengabdi untuk negara bukan untuk pemerintah. Nah tetapi kemudian dalam faktanya itu kan terjadi, kita sebut misalnya keberpihakan yang ditunjukkan. Karena ASN itu punya hak pilih. Tentu ada kecenderungan dia akan berpihak ke kontestan yang mana. Betul. Tetapi tidak boleh ditunjukkan. Nah, memang dilematis juga ASN kan. Kita juga pahami ASN itu dilematis sebetulnya. Punya hak pilih tetapi tidak boleh menunjukkan keberpihakannya. Nah di situ kemudian menjadi salah satu titik rawan ketika ASN itu menunjukkan keberpihakannya sehingga akan dikategorikan sebagai melanggar netralitas itu. Bahkan kalau Badan Kepegawaian Nasional pernah presentasi di forum Bawaslu itu menyampaikan like saja itu di media sosial, di medsos yang ada konten kampanye dan ada di situ paslon, maka itu sudah kena pelanggaran kode etik ASN. Nah itu dijaganya seketat itu gitu ASN ini. Dan banyak juga yang kemudian menjadikan konteks netralitas ASN sebagai tema-tema untuk dikaji, baik itu di tesis, skripsi oleh para mahasiswa. Yang pada intinya ASN itu biasanya di situ disebutkan biasanya kan ada kecenderungan untuk mempertahankan eksistensi posisi kan. Nah ini kalau eksistensi posisi ini kan kaitannya dengan pemerintah. Nah sehingga di situ agak kesulitan kemungkinan menahan dirinya di situ. Nah inilah yang kemudian mendorong banyak dari ASN itu yang kemudian menunjukkan keberpihakan itu. Nah tetapi kalau di Lombok Tengah khusus di Pilkada 2024 ini dan terkhusus lagi di masa kampanye, kami ini baru 2 ASN yang sudah direkomendasi ke BKN. Karena kalau netralitas ASN ini, pelanggaran netralitas ASN ini kan termasuk pelanggaran hukum lainnya kalau di kami, kecuali pejabat ASN-nya. Nah, kalau ASN biasa itu nanti hanya netralitas. Biasanya para guru. Nah, ini kita sebut saja ini kan. Terbuka saja. Itu banyak Pak Ketua yang ditemukan. Iya makanya baru 2. Kalau ASN yang banyak itu sebetulnya di perangkat desa. Kalau di Lombok Tengah. Ya kalau Lombok Tengah ini mungkin ada beda ya dengan kabupaten kota lain. Kami ini kan ada incumbent. Pasangan incumbent ini kan masih seperti semula begitu kan. Yang ditemukan, yang kami temukan maupun laporan yang masuk itu kebanyakan perangkat desa yang hadir di atau yang turut serta terlibat di dalam kegiatan kampanye paslon. Sampai hari ini perangkat desa yang terbanyak
itu adalah dari tataran kepala dusun atau dalam bahasa undang-undang ASN-nya perangkat kewilayahan. Kan ada kasih, ada kaur juga kan. Jadi kalau ASN baru sampai hari ini baru dua ASN. Yang paling banyak itu ya perangkat desa yang terlibat politik yang memenangkan salah satu paslon. Tadi menarik juga disebut tuh karena yang salah satu paslon itu adalah para petahana. Jadi di situ ada semacam power abuse lah kalau kita ngomong terkait dengan hal itu. Itu juga potensi kerawanan juga cukup tinggi tuh Pak Ketua. Jadi ini soal abuse of power ini kan soal yang sudah banyak dibincangkan termasuk di level nasional, termasuk kemarin di kompetisi debat hukum pemilu di Bawaslu juga itu. Karena begini, kalau pilkada ini kita lihat konteks pilkada 2024 ini adalah pilkada pertama yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Sehingga ada kepala daerah atau gubernur, bupati, wali kota yang terpangkas masa jabatannya. Ada juga yang diangkat PJ untuk mengantarkan dari akhir masa jabatan kemarin sampai ke pelantikan kepala daerah terpilih berikutnya kan. Nah, kalau di Lombok Tengah ini kan terpangkas 1 tahun. Nah, artinya apa? Pada saat pilkada dia masih begitu kan, masih menjadi bupati dan wakil bupati. Nah, di situ kecenderungan atau potensi abuse of power itu mengarahkan itu ada potensi untuk mengarah. Nah, ini kan kita membacanya dalam perspektif pengawasan itu besar gitu kan, sehingga itu menjadi titik fokus kami dalam pengawasan terkait dengan soal netralitas biasanya. Yang kedua itu terkait dengan pemanfaatan program pemerintahan daerah, jangan sampai program itu nanti dimanfaatkan atau ditunggangi kampanye. Nah, itu yang menjadi atensi kami. Itu menjadi atensi yang sekarang. Sekarang penerawangan dan pengamatan Bawaslu Lombok Tengah itu ada. Kalau gini, sebetulnya tidak terbatas di incumbent ya kalau soal netralitas itu, tetapi paslon lain bisa berpotensi untuk itu. Tidak apa-apa kami sampaikan, tetapi bahwa hasil pengawasan selama ini netralitas itu cenderung dominan ya. Perangkat desa itu keterlibatannya adalah pada kegiatan kampanye paslon petahana. Ini nih faktanya seperti ini kan. Ya supaya publik juga tahu. Publik juga harus tahu. Ada memang yang kegiatan kampanye paslon non petahana juga ada. Ya, tapi tidak sebanyak yang petahana. Ini kecenderungan di lapangan. Itu merupakan fenomena yang terjadi di semua daerah, berbagai daerah, karena kecenderungan pemimpin sebelumnya juga punya power yang begitu. Seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, program itu bisa ditunggangi dengan kampanye. Itu kan untuk mengetahui itu tuh tipis banget Pak Ketua untuk bisa menerawang dan mengevaluasi atau melihat itu ditunggangi kampanye atau tidak gitu. Nah, ini sering kali begini. Kalau di konteks apakah ini kemudian kita akan mengkategorikan memanfaatkan program atau kemudian ada abuse of power itu, ini kan ada mekanisme kalau di kami. Tidak serta-merta kami mengklaim itu. Nah, tetapi kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sampai kepada kesimpulan itu. Nah, mungkin publik ini akan melihat sedikit saja ada indikasi itu pasti akan menyatakan, oh ini kampanye yang melibatkan misalnya unsur-unsur yang dilarang, perangkat desa, kepala desa dan sebagainya. Tetapi kami kan punya standar, punya barometer ya untuk menilai itu. Benarkah ini adalah pelibatan unsur-unsur yang dilarang, baik ASN, perangkat desa, kepala desa, ataukah justru kehadiran mereka misalnya bukan untuk itu. Nah, ini harus cermat di situ. Ya, tidak sembarangan juga kami mengklaim bahwa ini ikut terlibat. Artinya para paslon ini lebih kreatif untuk saya ngomong. Nah, ini jangan memancing kreativitas yang tidak benar. Artinya kan seperti itu Pak Ketua kalau misalnya. Ya, kalau kita lihat tadi sudah saya sebutkan ada namanya pencegahan, ada namanya penanganan pelanggaran.
pencegahan itu dalam tindakan preventif, dalam bahasa lainnya itu, kami juga punya kami juga punya peta itu, punya hasil ya pencegahan. Misalnya ada sekian orang kados hadir di sebuah kegiatan kampanye. Paslon misalnya. Di situ kemudian diminta oleh pengawas jajaran kami di bawah itu untuk jangan ikut. Karena ini kampanye, harus menjaga netralitas. Itu maksud saya tadi itu mencegah secara langsung di lapangan setelah menyampaikan pencegahan tertulis melalui imbauan-imbauan ke kepala desa dan sebagainya. Tapi ditemukan kemudian masih juga kita cegah, tidak langsung kita tangani begitu. Jadi kira diminta pulang. Meninggalkan lokasi. Nah, kalau dia meninggalkan lokasi berarti itulah hasil pencegahannya. Nah, yang hal seperti itu sudah dilakukan kalau di Lombok Tengah itu 40-an kali. 40 sampai hari ini. Sampai hari ini. Selama masa kampanye itu sudah sampai 40-an kali, yang sebagian besar itu adalah perangkat desa. Yang dilakukan pencegahan seperti itu. Yang dikontrol dan diingatkan untuk itu tidak ikut di dalam kegiatan kampanye. Dikhawatirkan nanti melanggar netralitas. Oke, Pak Ketua, ini kan menjelang 27 November hari pencoblosan. Di sana juga ada hari tenang. Dan biasanya hari tenang itu para tim pemenangan itu jor-joran di hari pemenangan dan hari pungut suara. Biasanya itu ada berpolitik segala macam lah. Ada serangan pajar itu yang biasa dilakukan secara masif dan segala macamnya, Pak Ketua. Antisipasi dari Bawaslu sendiri menangani hal itu, mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang terjadi pada saat. Ya, nanti kalau misalnya kalau pakai perspektif Bawaslu ini pertanyaannya lebih lanjut ini. Data dari mana? Data dari mana? Ini kan biasanya terjadi seperti itu, Pak Ketua. Kita terbuka saja, Pak Ketua. Money politik itu tidak bisa dihindari. Di tengah masyarakat mungkin, ini kalau saya salah juga teman-teman atau Tribuners bisa koreksi saya gitu. Karena ini apa yang di publik saya bawa ke sini, Pak Ketua. Mungkin itu secara subjektif saya atau secara subjektifnya masyarakat saya tarik ke sini gitu. Itu sering terjadi di masa hari tenang. Itu masif sekali biasanya money politik. Itu akan jor-joran di situ. Itu kan harus ada antisipasi dan pemetaan untuk mengantisipasi itu, Pak Ketua. Ini memang di setiap penyelenggaraan pemilu pilkada selalu menjadi sorotan hari tenang yang 3 hari itu. Nah, kalau dilihat sebetulnya hari tenang ini apa sih gitu kan? Itu jeda antara kampanye dengan hari pemungutan suara. Kenapa ada hari tenang? Mestinya hari tenang itu adalah hari yang disediakan untuk para pemilih merenungkan, memikirkan siapa yang akan dipilih nanti. Jadi tenang, tidak ada lagi riuh kampanye. Tidak ada diskusi dan kampanye. Sehingga diberikan di situ hari tenang itu selama 3 hari. Dihajatkan memang untuk para pemilih agar betul-betul matang pertimbangannya, matang renungannya, pemikirannya setelah disampaikan visi misi program oleh para paslon di masa kampanye yang 2 bulan. Di situ akan menjadi penentu bagaimana siapa yang akan dia pilih, kan begitu di hari tenang itu mestinya. Semestinya kan begitu kan, namanya juga hari tenang kan. Semestinya begitu. Harusnya tenang kan. Tapi justru di situ dalam konteks kontestasi ini kami melihat kami memetakan kerawanan, salah satunya seperti tadi ada kemungkinan money politik di situ. Kemudian ada kegiatan kampanye di situ yang bisa dikategorikan kampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal itu kan itu masuk dalam kategori pidana itu. Belum money politik, sama-sama itu konsekuensi pidana. Nah, tapi sekali lagi soal apa sanksinya itu sebetulnya ini boleh tidak boleh, apa yang tidak boleh apa sanksinya kan soal sekali lagi lari ke kesadaran ya. Bukan murni soal hukum sebetulnya. Kalau soal hukum ini kan tinggal kita proses. Tapi bagaimana untuk tidak terjadi itu kan sekali lagi soal mindset ya. Nah, maka di hari tenang itu kami melakukan patroli pengawasan anti politik uang. Patroli pengawasan anti politik uang di hari tenang. Hari tenang. Jadi kami keliling. Kami keliling melihat
situasi bersama teman-teman jajaran di bawah. Karena kalau misalnya akan dilakukan pemberian uang di situ, nah itu yang kami antisipasi untuk supaya langsung ke lapangan. Begitu. Tapi caranya bisa lebih kreatif, tidak diberikan uang secara fisik gitu, bisa jadi transfer Pak Ketua. Nah, itu karena sekarang lebih kreatif loh sekarang. Di awal tadi kita sudah sampaikan juga kreativitasnya kan meningkat. Makanya itu. Seiring usia undang-undang, peraturan perundang-undangan ini bertambah, seiring itu pula celah-celah celah-celah kecurangan ditemukan. Celah-celah kecurangan baru ya. Cara-cara teknis untuk mengelabui itu banyak. Kita tidak bisa menutup mata terhadap hal itu. Sekarang transfer. Kita tidak bisa juga menutup telinga terhadap masukan-masukan kritik dari masyarakat. Ini yang terjadi. Tetapi kami tetap bertindak sesuai dengan regulasi. Itu harus terbukti misalnya kan. Itu harus cukup bukti bagi kami untuk menindaklanjuti, untuk bertindak lebih jauh misalnya. Cerita-cerita kami dengar sendiri, bahkan dari warga sekitar juga bercerita misalnya. Tapi bagaimana membuktikannya? Makanya seringkali dianalogikan kalau yang namanya politik uang itu seperti kentut itu. Ini baunya ada tapi sumbernya dari mana? Rupanya kan tidak bisa terbukti ini. Siapa yang kentut kan begitu, terus bagaimana? Enggak terbukti. Tapi baunya ada. Begitu hambatan di dalam soal money politik. Hambatannya sekali lagi membuktikannya tidak mudah. Nah, sama dengan kami. Ini ada cerita ini. Gimana tuh? Kami pernah turun patroli malam. Di suatu tempat itu ada orang banyak kumpul, beberapa titik. Nah, kami kira itu ada kampanye. Ya, ini nggak boleh kampanye. Kami turun. Begitu turun di mobil, karena kami pakai atribut Bawaslu. Oh, bukan katanya. Bukan bos katanya. Jadi mereka bubar. Bukan bos, maksudnya apa? Mereka menunggu untuk diberikan. Mereka menunggu diberikan dari salah satu paslon oleh kontestan. Bayangkan, ini kan kita tidak bisa kemudian berbicara money politik itu satu arah, bahwa itu kemudian dari pemberi saja. Tapi kita lihat juga mindset penerima ini. Masyarakat ini kan bahkan sekarang sudah muncul ungkapan-ungkapan misalnya nggak usah nyalon lah karena nggak punya uang. Apa-apaan datang ke sini, apa-apaan datang nggak bawa apa-apa itu. Nah, sudah muncul itu kan mindset pemilih ya, terutama dalam konteks politik uang itu. Nah, karena itu kita harus lihat secara holistik, secara komprehensif, menyeluruh apa sebetulnya politik uang itu. Memang itu yang paling susah dihindari money politik, Pak. Nah, ini kan tapi kalau bicara terkait dengan hasil riset lah ya, beberapa pihak, salah satunya menyebutkan money politik itu, politik uang itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Setuju. Di suatu daerah yang kesejahteraannya lumayan tinggi, itu politik uang tidak begitu laku. Di suatu daerah yang kesejahteraannya masih rendah, itu politik uang itu rebutan. Jadi marak begitu ya, subur sekali gitu. Jadi lahan politik uang itu adalah di daerah yang masyarakatnya ekonominya masih rendah. Masyarakatnya kesejahteraannya masih rendah. Nah, ini kan kita harus juga membuka mata, membuka pikiran terhadap hasil-hasil riset yang bagi saya itu cenderung lebih objektif. Nah, disitulah ukuran-ukuran kita untuk bagaimana menentukan strategi pengawasan begitu kan. Nah, yang saya baca, yang saya pelajari memang begitu. Korelasi antara money politik dengan kesejahteraan masyarakat, ekonomi dan pendidikan. Iya, kita turun itu, orang bersepatu turun itu kan sudah lain persepsi masyarakat. Ini pasti bawa sesuatu. Nah, begitu dilihat logo bawah langsung bubar, bukan katanya. Nah, itu pengalaman. Menarik juga pengalamannya Bawaslu terkait dengan penemuan-penemuan yang tadi. Ada penemuan yang lain nggak, Pak Ketua, yang terkait dengan tadi kan kerawanan money politik itu? Ada yang lain cerita yang menarik yang ditemukan Bawaslu?
Kalau di lapangan itu sebetulnya banyak sekali peristiwa-peristiwa menarik. Ya, tapi itu menarik sekali loh. Nah, ada masyarakat kumpulan iya, yang menunggu untuk diberikan. Mereka menunggu diberikan. Sekarang kita ini mau memberantas, katanya, memberantas politik uang. Dan itu terbuka loh Pak Ketua. Iya, tapi maksudnya masyarakat menyatakan untuk mau menerima atau membuka diri untuk menerima. Nah, coba kita ikuti hasil riset dari beberapa peneliti ya. Kalau saya cenderung melihat itu ya, hasil riset, hasil polling dan sebagainya. Yang paling sederhana itu hasil polling. Berapa persen masyarakat yang mau menerima uang? Akan memilih berdasarkan kontestannya memberikan uang. Itu tidak kurang dari 60%. Bayangkan. 60%. Iya. Itu angkanya sangat tinggi. Ada yang memang diantaranya terima uangnya belum tentu pilih. Belum tentu pilih. Yang penting ada duitnya dulu. Iya, ada yang terima kemudian pilih. Ada yang terima belum tentu pilih. Ada yang tidak setuju. Ya itu kan sedikit jumlahnya tidak setuju. Artinya lebih banyak masyarakat itu yang akan memilih berdasarkan menerima uang pemberian kontestan. Nah, bayangkan beratnya politik uang itu kalau kita lihat dari para pelaku ya, yang sekali lagi tidak hanya pemberi, tidak hanya kontestan, tetapi juga penerima. Nah, kita ini kadang dianggap menghalangi rezeki orang. Itu pernah terjadi juga. Pengalaman berikutnya. Menghalangi rezeki orang. Jadi ada ngomel masyarakat itu. Biarkan saja ini kan rezeki kita. Sekali 5 tahun. Sampai begitu ngomongnya kan masyarakat. Tidak usahlah terlalu diawasi begitu. Biarin aja. Nah, kalau pakai bahasa lokal lah, pakai bahasa lokal. Kan sekali 5 tahun lah, masa enggak kasihan sama kita? Begitu. Masyarakat, para pemilih itu ngomong. Beda dengan yang tadi juga. Nah, ini pengalaman yang lain di tempat lain. Lantas mau bagaimana dengan politik uang seperti ini kan? Ini kita tarik kalau begitu pandangan Pak Ketua sendiri, batasan dari politik uang itu disebut politik uang atau tidak? Karena biasanya paslon itu akan memberikan uang, tidak secara gamblang menyebutkan saya berikan kamu uang pilih saya, tapi tidak, itu disebut sebagai sumbangan seperti yang kata tadi. Ini rezeki, tapi itu dari paslon. Nah, itu gimana tuh? Bawaslu itu membatasi atau memberikan limit terhadap money politik itu. Jadi sebetulnya politik uang atau money politik itu bahasa kita sehari-hari. Bahasa undang-undangnya nggak begitu. Bahasa undang-undangnya begini. Memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Itu makna undang-undang terhadap apa yang kita sebut sehari-hari sebagai money politik. Artinya Pak Ketua, meskipun bansos itu tidak disebut, bansos itu diberikan, tapi kan itu ada tujuan untuk mempengaruhi pemilih, itu disebut dengan, bisa dikatakan. Kalau bansos itu sudah masuk ke dalam menu memanfaatkan program pemerintah. Tapi kalau yang tadi itu memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya, secara langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Sekedar dia menjanjikan saja, baik itu uang atau materi lainnya, itu sebenarnya sudah masuk kategori politik uang. Nah, apalagi memberi. Ya tentu saja bahasa kontestan nggak akan sebodoh itulah ya. Makanya itu sekreatif. Masa dia akan sampaikan ini saya kasih uang sekian pilih saya. Kalau juga dia yang memberikan langsung. Kalau dia minta ke timnya yang memberikan atau orang-orang yang kita tidak kenal. Tetapi terjadi pembagian uang itu misalnya. Kan itu masuk politik uang juga. Sudah jelas di situ. Demikian kreatif ya. Bukan hanya soal yang transfer kalau itu bahkan di luar pengetahuan kami ya. Yang cash itu, baik itu memberikan barang materi lainnya, misalnya memberikan sembako. Sembako itu bukan bahan kampanye. Itu diberikan kepada pemilih berapapun harganya. Itu sudah masuk materi lainnya, memberikan materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Ya, kadang-kadang juga ada pemberian benda-benda, ada materi lain misalnya, tetapi masuk ke dalam konteks bahan kampanye kami tidak bisa melarang itu. Misalnya pakaian yang ada stiker itu bahan kampanye namanya. Nah, tapi kalau sembako sudah materi lainnya dalam konteks tadi politik uang itu.
Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak Ketua dengan hasil temuan tadi perilaku masyarakat yang tadi terkait dengan money politik dan pelanggaran yang diwajarkan. Pertanyaan saya begini Pak Ketua, kesiapan kita menghadapi pilkada, terutama mewujudkan pemilih cerdas, itu seperti apa? Apakah Loteng siap berdemokrasi dengan tataran ekonomi dan pendidikan yang masih selalu ya kalau ada muncul terminologi pemilih cerdas itu sejak awal seringlah dulu misalnya diundang jadi narsum bagaimana pemilih cerdas itu. Nah ini kan bukan sesuatu yang instan ya. Pemilih cerdas itu kan ada korelasi dengan tingkat pendidikan. Bagaimana kita akan berbicara pemilih cerdas di tengah lingkungan masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah. Itu menurut pengalaman saya itu absurd. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah mengajak, mengorganisir para warga negara atau pemilih yang sudah memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi. Itu pun sebenarnya masih menemui kendala. Kalau pemilih cerdas itu, makna pemilih cerdas sebetulnya apa? Nah ini yang harus kita samakan dulu persepsi sebelum kita berlanjut sampai kepada bagaimana caranya. Jangan-jangan beda pemahaman saya tentang pemilih cerdas antara saya dengan mbaknya kan, bisa beda itu. Yang dimaksud pemilih cerdas apa sebetulnya? Ini kita akan lihat dari asas penyelenggaraan pemilu atau pemilihan itu sendiri. Di situ kan adalah asas bebas. Pemilih cerdas itu tidak akan mau diintimidasi. Dalam memilih, dia akan bebas memilih tanpa ada intimidasi. Nah, kalau masih ada intimidasi, termasuk politik uang itu juga intimidasi, maka di situ bisa kita katakan bahwa itu bukan pemilih cerdas. Meskipun dia pendidikannya sudah tinggi. Tapi kalau sekali lagi kalau pilihannya adalah berdasarkan intimidasi, bukan atas dasar kebebasannya, maka di situ bagi saya itu sudah bukan pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu mendasarkan pilihannya pada penilaiannya dia terhadap calon yang akan dia pilih. Visi misinya sesuai tidak? Ya, sesuaikah visi misinya dengan apa yang menurut dia dibutuhkan oleh daerah secara umum dan dia sendiri sebagai warga negara begitu, ataukah apakah nanti akan bisa membangun daerah saya, misalnya kalau saya pilih ini, kemudian manfaatnya untuk daerah ke depan apa? Bagaimana keberlanjutan pembangunan ekonomi, peningkatan, dan segala peningkatan misalnya indeks pembangunan manusia di daerah saya, misalnya barometer seperti itu yang akan digunakan pemilih cerdas. Nah, bagaimana membangun itu? Ya salah satunya adalah harus kita membentuk komunitas-komunitas pembelajaran, komunitas-komunitas pembelajaran. Kami ini sudah sejak 2019 itu saya sudah membentuk misalnya kampung pengawasan partisipatif, belasan titik bahkan 20-an titik di Kabupaten Lombok Tengah sejak pemilu. Maksudnya ini mau membangun kesadaran masyarakat, mau memberikan edukasi politik kepada masyarakat supaya berdemokrasi itu berdasarkan intervensi dan ikut-ikutan. Ya, berdemokrasi itu inilah ada standarnya lah begitu. Apa yang terjadi dari sekian banyak kampung pengawasan partisipatif itu sebagian besarnya tidak berjalan sebagaimana harapan. Nah, karena ternyata mereka ketika kita datang juga mengharapkan uang. Kapan menuju itu? Hanya beberapa titik yang memang berhasil masih jalan, dan dari sanalah saya ambil kesimpulan bahwa untuk mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas itu kita masuk melalui 2 pintu masuk. Pertama, yaitu perguruan tinggi dan sekolah. Itu akan jauh lebih efektif karena di situ adalah lapisan masyarakat terdidik. Di SMA itu lapisan pemilih pemula yang otaknya itu dalam tanda petik masih belum tercemar, belum terkontaminasi dengan ide-ide dan gagasan praktek-praktek politik yang keluar dari makna politik secara filosofis itu. Kalau makna politik secara filosofis kan memang mulia ya, tapi kan dilihat dari fenomena sekarang ya
persepsi masyarakat terhadap politik itu kan menjadi buruk. Ya. Nah, itulah pemilih pemula itu. Ya. Itu bisa disasar dua pintu itu. Ya, artinya untuk menuju pemilih cerdas itu memang harus ditanamkan kesadaran politik yang baik dan benar itu di tingkatan pendidikan itu SMA dan sejak dini. Iya, sejak dini dan memang harus seperti itu. Karena dia akan menjadi generasi pelanjut ke depan. Yes, betul. Dan ini juga butuh proses, Pak Ketua kan. Tentu saja. Kita tidak bisa berharap instan. Betul. Yang kedua, jangan pernah mengukur keberhasilan dari gerakan membangun atau mewujudkan pilihan cerdas itu dengan ukuran fisik. Tidak ada. Ukurannya abstrak. Nah, nanti baru akan kelihatan. Sehingga kalau gimana berhasil atau tidak bisa kita ukur dengan material, dengan fisik. Misalnya seperti membangun jalan. Kalau diukur jalannya sudah mulus, bagus kan itu ukurannya. Tapi kalau mewujudkan pemilih cerdas itu, ukurannya nanti dari hasil atau dari proses yang sekarang penanaman edukasi yang sekarang. Pemilu dan pilkada berikutnya, bukan hari ini. Nah, begitu. Jadi harus sabar. Kita ini kan sedang dalam masa rezim pilkada langsung sejak 2005. Nah, pertanyaannya, haruskah pilkada itu langsung? Nah, kan tidak diharuskan oleh Undang-Undang Dasar sebetulnya kan. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam pasal 18 ayat 4 itu gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Begitu bahasanya. Beda dengan pemilu yang di pasal 22E, pemilu diselenggarakan secara langsung. Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara langsung. Pemaknaan terhadap demokratis ini kan tidak mesti secara langsung sebetulnya kan. Melalui parlemen juga bisa dimaknai demokratis kan, bisa dikonsep itu demokratis itu tidak mesti langsung rakyatnya. Kenapa tidak disebut langsung? Itu artinya tidak wajib langsung. Nah, sekarang sudah mulai pemikiran-pemikiran, ide-ide, gagasan untuk melihat kembali penyelenggaraan pilkada langsung ini. Apakah sudah layak atau tidak? Ataukah seperti apa? Bahkan ada yang menawarkan boleh pilkada langsung, tetapi tidak semua daerah. Itu yang disebut pilkada asimetris. Jadi masing-masing daerah bisa berbeda. Ada yang langsung, ada parlemen misalnya. Berdasarkan indeks demokrasi. Nah, kalau bicara indeks demokrasi ini kan Indonesia itu saja kalau kita lihat di Tempo misalnya, kita baca Tempo itu ada dari di Economist Intelligence Unit itu EIU itu menyebutkan Indonesia itu di ranking 56, turun 2 tingkat dari tahun sebelumnya. Nah, memang di situ banyak variabel ya, tetapi intinya bahwa di situ disebutkan Indonesia cacat demokrasi. Bayangkan secara global. Dalam konteks Indonesianya nasional. Kita lihat di dalam Indonesia ada misalnya NTB. Kita lihat IPM NTB nomor berapa. Nah, saya sendiri misalnya di Lombok Tengah, IPM Lombok Tengah itu nomor 8 dari 10 kabupaten kota. Bayangkan. Bagaimana kita akan tiba-tiba bicara pemilih cerdas di situ? Kan masih jauh itu. Nah, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya IPM itu kan pendidikan. Nah, di situ kita tidak akan bisa terlepas ketika kita berbicara soal pemilih cerdas, tidak bisa terlepas dari tingkat pendidikan. Kalau berkaca dari situasi ini, sepertinya memang kalau menurut saya ya boleh ya pendapat pribadi ini kan, pilkada langsung ini ditinjau ulang saja. Perlu dikaji ulang. Efeknya itu, coba kita lihat efeknya itu. Apakah itu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat? Berbanding luruskah dengan tingkat progres pembangunan? Misalnya, ini sudah 2005 loh, sejak 2005. Artinya sudah layak evaluasi. Bukan baru-baru pilkada ini. Bagaimana keteraturan
hidup sosial, kehidupan sosial, misalnya dari sisi sosial, bagaimana tingkat kesejahteraan dan lain-lain faktor-faktor yang bisa dikategorikan sebagai barometer melihat progres pembangunan. Saya lihat dari misalnya sosial ya, kalau pilkada langsung itu seperti sekarang ini, mau tidak mau kita harus membuka mata bahwa terjadi friksi-friksi di masyarakat. Ya. Artinya itu salah satu indikator belum siap. Kalau yang namanya demokratis itu, maka di situ ada penghormatan terhadap kebebasan setiap individu untuk menentukan pilihan. Ya. Tanpa ada intimidasi. Tapi ini terjadi misalnya intimidasi kan, ada baik intimidasi melalui material seperti tadi memberikan materi uang untuk milih, itu intimidasi sebetulnya. Itu yang mendegradasi, distorsi kebebasan orang. Nah, itu sudah nilai kebebasan hilang di situ, demokrasinya cacat pasti. Nggak bisa disebut demokratis dong kalau orang tidak bebas memilih. Nah, berangkat dari situ, maka saya berharap bahwa di Lombok Tengah itu ada terjadi peningkatan dari segi intelektual pendidikan ya, pengetahuan begitu. Karena kualitas pendidikan warga masyarakat Lombok Tengah itu meningkat. Sehingga dari sana, dari titik pendidikan itu kita bisa berbicara lebih tinggi lagi begitu. Apalagi bicara menuju pemilih cerdas itu tadi. Menuju pemilih cerdas. Jadi pemilih cerdas itu bukan hal yang berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Pemilih cerdas itu hanya efek sebetulnya. Bukan tujuan. Tujuannya adalah tingkatkan pendidikan. Tingkatkan pengetahuan masyarakat. Maka salah satu efeknya adalah akan bisa menghasilkan pemilih cerdas. Jadi pemilih cerdas itu sekali lagi hanya efek dari tingkat pendidikan yang semakin bagus begitu, semakin baik. Oke, yang saya bisa ambil dari apa yang Pak Ketua sampaikan itu menuju pemilih cerdas itu berproses, dan prosesnya itu tingkatannya dari tingkatkan kualitas pendidikan warga masyarakat untuk menuju seperti itu. Iya, karena tingkatkan pendidikan, karena yang namanya pemilih cerdas ini adalah para pemilih yang punya cara berpikir. Yang punya pertimbangan dari artinya pikirannya untuk menentukan masyarakat pilihan. punya kebebasan untuk memilih tanpa intervensi dan intimidasi itu tadi, sehingga dia cerdas dalam memilih tanpa ada. Iya, kalau misalnya masih mau diintimidasi berarti belum cerdas kan begitu. Makanya sederhana saja. Iya, balik lagi ke pendidikan itu tadi. Sekali lagi pemilih cerdas adalah pemilih yang tidak mau diintervensi, diintimidasi dalam menentukan pilihan. Itu pemilih cerdas itu adalah pemilih yang bebas, tidak mau diintervensi dan diintimidasi dalam menentukan pilihan. Terakhir Pak Ketua, ini podcast kita akan kita akhiri dengan pertanyaan mimpi besar Pak Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Bapak Fauzan Hadi untuk Lombok Tengah sendiri. Apa tuh? Untuk Lombok Tengah? Untuk Lombok Tengah itu apa? Ini Lombok Tengah ini kan tadi kita sudah berbicara Lombok Tengah, kita belum sampai pada titik pemilih cerdas karena tingkatan ekonomi kita, pendidikan kita, kesehatan kita juga masih jauh lah. Kedepannya itu apa mimpinya untuk Lombok Tengah Pak Ketua? Boleh menghadap kamera Pak Ketua? Mimpi besar saya untuk Lombok Tengah itu, ini sudah saya sampaikan sejak lama, bahwa di Lombok Tengah harus segera ditingkatkan kualitas pendidikannya. Warga Lombok Tengah harus mendapatkan pendidikan yang tinggi. Bahkan di Lombok Tengah harus ada kampus universitas di situ yang bisa kemudian menjadi wahana juga untuk pengabdian para intelektual. Nah, supaya bisa mengubah kultur menjadi lebih cerdas begitu. Nah, harapan kedua untuk Lombok Tengah itu adalah bagaimana supaya Lombok Tengah ini diisi oleh pemilih-pemilih yang cerdas sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas seperti itu.
Oke Pak Ketua, ini perbincangan kita seru sekali dan mungkin barangkali nanti kita akan berbincang-bincang lagi Pak Ketua dengan topik yang berbeda. Baik, ya, kita tunggu. kita pamit undur diri. Saya Lailatun Niam dan di sini ada Ketua Bawaslu Lombok Tengah Bapak Fauzan Hadi, pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ketua, terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.